Habisin uang rakyat dengan cepat kok bangga? Menurut Anda ini prestasi? Kalau keberhasilan kementerian adalah seberapa cepat anggaran dicairkan, bukan seberapa rapi eksekusinya, bukan seberapa transparan pertanggungjawabannya, bukan seberapa nyata dampaknya ke rakyat, ya wajar kalau yang lahir bukan prestasi, tapi potensi masalah. Itu pajak rakyat, itu keringat UMKM, itu potongan gaji pekerja. Dan ketika pencairan jadi bangga-banggaan, pertanyaannya sistem kontrolnya siap nggak? Pengawasannya kuat apa enggak? Atau cuma ambisi, cuma sok cepet aja demi terlihat progresif? Karena track recordnya udah banyak lah ya. Anggaran besar, plus eksekusi tergesa-gesa, plus minim transparansi sama dengan lahan basah. Ambisi itu boleh, tapi ambisi tanpa manajemen yang matang jadinya apa? Jadinya ya MBG ini loh. Nanti rakyat lagi yang kena, rakyat lagi yang keracunan, rakyat lagi yang dapat menunggak layak. Nanti dikatain rakyat belum siap maju. Menurutku prestasi itu bukan seberapa cepatnya dana itu cair. Prestasi itu soal tepat sasaran apa enggak. Terus sama minim kebocoran. Jadi ya sebelum bangga sama 32,1 triliun, mending yang dipamerkan dulu adalah mana laporannya, terus dampaknya itu mana di masyarakat, terus mana transparansinya, itu loh. Hari ini Badan Gaji sudah mencairkan 32,1 triliun dan belum pernah ada sepanjang sejarah Republik ada sebuah kementerian yang sudah mencairkan 32,1 triliun dalam waktu 1,5 bulan. Dan itu 70% untuk beli bahan baku, 20% untuk bayar biaya operasional, dan 10% untuk memberikan insentif kepada mereka yang melakukan bantuan. Pak Prabowo katanya kalau malam mau nonton video tentang MBG, ini aku kasih video MBG, harus ditonton Pak Prabowo ya, keren. Jadi di video ini adalah gambaran bagaimana MBG tidak habis dimakan oleh anak-anak. Dari pihak sekolah pun juga tidak berani memaksa untuk anak, bisanya cuma memberitahu kalau makan bergizi itu harus dimakan. Tapi apa daya, kita nggak berhak untuk memaksa mereka untuk menelan ke dalam perut mereka. Ini daripada sia-sia dikumpulkan, dimanfaatkan untuk yang lain. Jadi kami tidak bermaksud untuk menghina MBG. Fakta di lapangan, ya beginilah. Masya Allah, siapa ini tuh nganggur? Nanti lalar tadi lah tripun, ayo lah. Lagi. Kalau ada yang mau jadi gubernur, datang ke saya. Apa pertanyaan pertama yang saya tanya kepada dia? Apa pertanyaan? Saya tanya, ente punya uang enggak? Saya tidak tanya, Anda lulusan mana? Saya tidak tanya, Anda prestasinya apa? Saya tidak tanya, Anda pernah nulis buku apa? Saya tidak tanya, Anda mau jadi gubernur, pernah jadi bupati enggak? Saya tidak tanya. Pernah jadi camat enggak? Saya tidak tanya. Yang saya tanya, ente punya uang berapa? Oh, pantas wapersnya pilih Gibran. Makan bergizi gratis ini, bergizi saja tidak, apalagi gratis. Kata gratis itu kan pengkhianatan luar biasa pada rakyat. Karena mereka bekerja, mengalokasikan anggaran juga difasilitasi oleh uang rakyat. Loh, ketika uang itu kembali ke rakyat dalam bentuk makanan, kok mereka tega-teganya menyebut ini gratis? Rakyat itu membayar itu dengan kerjanya setiap hari, dengan pajaknya setiap hari. Ada yang tahu nggak ini peliharaan siapa? Coba kalian tebak di kolom komentar. Lahir dan batin saya, maka saya pastikan bahwa setelah itu saya akan lebih kuat dari sebelumnya. Siapa sebetulnya yang melakukan teror itu? Ada operasi intelijen yang targetnya adalah untuk membunuh ketua BEM UGM. Rakyat itu butuh juru bicara dari persoalan yang mereka alami, tetapi karena kebodohan yang diciptakan oleh pemerintah, yang diciptakan oleh rezim, mereka nggak mampu ucapkan itu. Tapi barangkali mereka akan tidak pernah tidur selamanya. Pak Prabowo sebenarnya tidak ada yang membenci Bapak. Rezim hari ini yang Bapak pimpin punya kesombongan luar biasa, keangkuhan luar biasa. Dan siapapun yang angkuh, Bang, itu pasti akan jadi orang yang sukmun, bukmun, umyun fahum layar jiun. Dia akan jadi orang yang tuli, bisu, buta. Nasib bangsa Indonesia tidak terletak di atas pundaknya Prabowo Subianto,
yang diberikan oleh Joko Widodo, Presiden ke-7, kepangkatan menjadi bintang 4 jenderal. Tapi nasib bangsa ini berubah jika semua kita turut serta untuk mewujudkan cita-cita luhur proklamasi 17 Agustus, masyarakat adil dan makmur. Nasib bangsa, saya jelaskan sekali lagi, bukan terletak di pundaknya Prabowo Subianto. Nasib bangsa terletak pada kita semuanya. Ayo semua, adik-adik mahasiswa, kita datang rame-rame, berunjuk rasa, bisa di kota Medan, bisa di kota Makassar. Kita minta kepada pemerintah supaya ditinjau kembali MBG, makanan bergizi gratis, di mana anggaran negara habis kepada MBG yang dimana tidak sesuai seperti program semula. Lebih baik uang untuk MBG yang triliunan digunakan untuk kesehatan, dunia pendidikan, dan juga untuk infrastruktur, dan juga untuk menambah lagi guru-guru agama, dan ada edukasi kepada setiap agama, supaya Indonesia jangan sampai ada yang intoleran, tetapi Indonesia rukun dan damai. Semua kita harus rukun dan damai. Presiden Prabowo menyampaikan ke beberapa tokoh aktivis yang diundang ke Hambalang, saya akan lawan oligarki. Tapi seminggu kemudian oligarki itu justru dijamu di rumahnya. Ini orang nggak bisa dipercaya, Bang. Apa yang dikatakan bukan apa yang dilakukan. Kedok Prabowo terbongkar, ngakunya efisiensi triliunan buat makan bergizi, kok malah buat investasi Danantara? Guys, dari kemarin banyak yang bilang kalau Prabowo tuh efisiensi anggaran demi program makan bergizi gratis. Tapi sekarang kedoknya terbongkar guys. Ternyata dana ratusan triliun itu mau digunain buat investasi di Danantara. Menurut Yenti Nur Hidayat dari Pusat Kajian Hukum dan Anggaran, emang Prabowo tuh bikin kesannya anggaran buat program prioritas yaitu MBG. Tapi ternyata itu cuma buat nutupin niat aslinya. Total efisiensi ditargetkan bisa sampai 750 triliun dan akan dipakai buat investasi pemerintah. Sementara total aset yang dikelola di Danantara mencapai 14.000 triliun rupiah guys. Walaupun sebenarnya dana investasi ini juga bisa ngasih dampak positif buat Indonesia. Tapi emang keuangan negara udah siap untuk investasi ya guys. Kalau kalian setuju apa nggak nih sama program investasi pemerintah lewat Danantara? Pernah punya tema lain ketika pidato selain MBG? Gue setuju sih yang ada di dalam video ini. Kalau kalian perhatikan, sentral kinerja kepemerintahan Pak Prabowo itu sepertinya terpusat di MBG. Sentral dari muatan pidato yang ingin disampaikan Pak Prabowo itu selalu dikait-kaitkan pada MBG. Bahkan kalau kalian telusuri waktu Pak Jokowi menjabat presiden periode pertama, banyak sekali liputan-liputan Pak Jokowi pergi meresmikan tol, Pak Jokowi pergi meresmikan untuk bendungan, pembangunan, Pak Jokowi melakukan kinerja yang lainnya. Tapi di era kepemerintahan Pak Prabowo, sepertinya memang sentralnya hanya MBG sampai-sampai yang mungkin ada yang lain dilakukan Pak Prabowo itu tertutupi karena Pak Prabowo sendiri mensentralkan, membrandingkan kinerja kepemerintahannya MBG. Bagaimana kalian guys? Dalam rangka memenuhi keinginan Presiden Prabowo yang ingin nonton video-video yang menghina dan mengkritik program MBG, maka program MBG tiap malam akan dilanjutkan pada bulan Ramadan ya. Jadi kita akan bahas mengenai MBG setelah taraweh. Jadi stay tune terus ya di channel ini. Jangan lupa subscribe dan nonton program MBG tiap